Baik, saat ini kita akan membahas bagian yang kedua dari topik brand basics, yaitu brand name dan tagline kriteria. Kita akan mulai dari brand name. Nama yang tepat, brand name yang tepat itu timeless, tidak lelah, mudah diucapkan dan diingat. Kemudian brand name juga memiliki suatu arti dan memfasilitasi brand extension. Jadi kriteria dari nama yang baik itu seperti ini ya. Kemudian suaranya memiliki irama atau harmoni. Lalu brand name juga harus terlihat bagus ketika dia dituliskan dalam teks maupun di dalam logo. Jadi kita bisa punya bayangan ya, kira-kira brand name itu tidak memiliki kriteria, harus mudah diucapkan, mudah diingat, punya irama, punya harmoni, kemudian harus terlihat bagus ya di dalam bentuk teks maupun bentuk logo. Nah, ada mitos dalam penamaan, kayak gitu. Pemberian nama untuk suatu perusahaan itu mudah, seperti memberi nama pada bayi. Kita tinggal buka ya, mungkin ada aplikasi Baby Name 2021, kita tinggal pilih nama yang bagus seperti apa, tapi kenyataannya tidak. Seperti kategori atau kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya, harus timeless, harus mudah diucapkan, harus mudah diingat. Kita bisa aja kasih brand name itu yang keren gitu ya, yang beda dengan yang lain, tapi perlu diingat bahwa harus mudah diucapkan. Kalau nggak mudah diucapkan, maka itu merupakan suatu tantangan ke depannya, karena kan harus diingat ya. Kalau misalkan dalam rangka untuk diingat, maka harus mudah diucapkan juga tentunya. Kemudian memiliki arti dan punya harmoni. Jadi itu susah ya, proses pemberian nama itu butuh brainstorming yang lama, butuh dites kayak gitu. Karena kalau tidak, kita nggak akan tahu kemungkinan apa yang akan terjadi ke depan. Lalu mitos yang kedua adalah I will know it when I hear it. Ternyata untuk beberapa kasus nama brand itu kalau audiensnya tidak diedukasi terlebih dahulu, maka ya dia tidak akan tahu bahwa itu adalah brand dari misalkan es krim atau brand dari kamera, brand dari aplikasi e-commerce misalkan seperti itu ya. Jadi ada satu tipe nama brand yang memang tidak menjelaskan dia menjual apa, dia perusahaan yang bergerak di bidang apa. Kemudian yang ketiga, we will just do the search ourselves. Jadi kita ya cuman mikir nama brand itu ya kita sendiri ya yang memikir. Tapi kenyataannya tidak. Kita harus mengetes nama tersebut ke orang-orang, ke target audience lebih bagusnya. Bagaimana persepsi Anda terhadap nama ini? Karena kita kan nggak bisa tahu ya persepsi orang lain itu seperti apa. Kita cuma mempunyai asumsi yang kita pikirkan sendiri, kayak gitu. Jadi tetap nama itu harus diuji coba, dites ke orang lain juga. Yang bawah, we cannot afford to test the name, kayak gitu. Kita nggak punya waktu, kita nggak punya tenaga, kita nggak mampu ya mengetes nama tersebut. Sebenarnya kita harus ya, nggak boleh beralasan kita tidak bisa, tetapi ya harus diusahakan supaya apa memenuhi kriteria yang slide sebelumnya ya. Nah, ini adalah kualitas dari nama atau brand name yang efektif. Pertama, dia harus meaningful, harus mengkomunikasikan sesuatu yang merupakan esensi dari suatu brand. Dia mendukung brand image yang perusahaan itu pengen sampaikan ya. Yang kedua, brand name itu harus distinct, harus unik. Jadi kalau ada nama brand yang sudah pernah dipakai, misalkan Lala gitu. Nah, kita nggak bisa pakai itu lagi. Atau The Bakery. Nah, itu kan terlalu general ya. Jadi harus benar-benar unik, harus benar-benar distinct ya. Berikutnya, future oriented. Jadi kalau suatu perusahaan itu pasti nantinya akan berkembang. Dia akan memiliki layanan-layanan yang mungkin tidak terpikirkan saat ini. Jadi harus kita persiapkan untuk brand extension ke depannya, future oriented. Kemudian harus modular, memungkinkan perusahaan untuk memiliki brand extension dengan mudah kayak gitu. Jadi ini sama ya, future oriented dan modular itu tujuannya adalah brand extension
atau co-branding yang tadi. Nah, kemudian nama itu harus protectable. Nah, ini tentu saja harus distinct ya. Kalau kita mau mengurus kepemilikan, trademark, nah suatu domain itu harus available ya, harus tidak dimiliki oleh produk lain yang sejenis kayak gitu. Jadi seperti domain suatu website atau domain email di Gmail, dimanapun, kalau domain tersebut sudah diambil oleh orang, maka kita sudah digunakan oleh orang, maka kita tidak bisa menggunakan itu lagi ya, harus pikir yang lain ya. Kemudian berikutnya harus positif. Jadi brand name yang efektif harus memiliki konotasi positif, baik dalam bahasa kita maupun bahasa lain ya. Kadang beberapa brand dengan bahasa lain itu bisa memiliki konotasi yang negatif gitu di bahasa kita. Oleh karena itu pentingnya riset kayak gitu ya. Kalian tahu nggak pasta gigi Darlie? Nah, itu banyak ya yang diskon di supermarket itu merupakan merek dari Cina. Nah, asalnya itu namanya bukan Darlie, tapi Darky. Nah, itu kan mempunyai konotasi yang negatif ya, karena masa pasta gigi konotasinya dark kayak gitu. Jadi makanya diganti menjadi Darlie. Bagaimana kalau sudah memiliki konotasi yang negatif, maka perlu dilakukan rebranding ya. Jadi harus mempunyai konotasi yang positif. Kalau kita kan nggak tahu, nah kalau nggak tahu itu makanya harus cari tahu. Berikutnya harus mendukung visual, harus mendukung presentasi dalam bentuk visual, dalam logo, dalam teks, dan juga brand architecture ya yang tadi. Jadi misalkan mau bikin brand architecture monolitik, maka visual dari induknya ini harus mendukung anaknya, karena dia akan tampil dalam setiap produk anaknya. Berikutnya ini adalah tipe dari brand name yang bisa digunakan dan yang umum digunakan. Ada 7 tipe. Yang pertama founder, descriptive, fabricated, metaphor, akronim, magic spell, dan kombinasi dari semuanya. Yang pertama, ini adalah tipe brand name dari founder, dari penemu. Jadi banyak perusahaan saat ini yang diberi nama itu sesuai dengan penemunya. Misalkan Ford, McDonald, Christian Louboutin, nah mungkin bacanya saya salah ya, Ben & Jerry, Tory Burch, dan juga banyak lagi ya. Nah ini biasanya lebih mudah untuk diprotek, karena tidak mungkin ada perusahaan sejenis itu pakai nama yang sama, penemunya sama gitu ya, itu kemungkinannya jarang. Jadi ini juga nama dari founder ini memuaskan ego. Jadi kayak, wah ini brand name-nya ini adalah namaku, adalah bagian dari namaku. Positifnya dia memuaskan ego ya. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah tidak dapat dipisahkan dan terikat ke dalam profil seseorang, ke human being gitu ya. Jadi kalau reputasi human itu bagus, maka ada efeknya juga ke brandnya. Tapi kalau sekali dia punya reputasi yang kurang baik, maka akan berdampak juga pada brand ini. Jadi dia terikat dan tidak bisa terpisah ya dari sosok yang punya nama tersebut. Kemudian yang berikutnya, tipe brand name yang kedua adalah deskriptif. Jadi nama-nama ini menunjukkan sifat dari bisnis, tipe bisnis ya. Misalkan Match.com, Toys R Us. Nah ini kan kita bisa lihat dari toys-nya, ini merupakan brand dari mainan ya. Kemudian Petco, nah kita bisa tahu ini usaha di bidang pet, binatang peliharaan. Kemudian e-trade, nah kita bisa tahu ini electronic trading platform, Evernote dan seterusnya ya, Citibank. Itu menunjukkan, mendeskripsikan bahwa ini adalah nama brand dari sebuah bank. Keuntungannya itu dia mengkomunikasikan maksud dari company. Jadi maksud perusahaannya, oh aku jual mainan, oh aku service atau produk, menjual produk dalam hewan peliharaan gitu ya. Aku electronic trading dan seterusnya. Tapi ada kerugian potensial ya.
untuk tipe nama deskriptif ini. Jadi kalau perusahaannya itu kedepannya tumbuh dan melakukan diversifikasi, maka nama tersebut menjadi pembatas gitu ya, terbatas. Jadi misalkan Toys R Us ini, nah dia mau berkembang, nggak hanya isinya itu memproduksi produk mainan, tapi mungkin ke produk misalkan baju anak gitu ya, asalnya mainan anak, lalu dia mulai memproduksi baju anak, maka sudah harus rebranding gitu ya, supaya audiens tahu bahwa dia juga mengeluarkan produk baju. Jadi bajunya nggak bisa dilabeli Toys R Us, karena sudah melekat deskripsinya, oh ini jualan mainan gitu ya, bukan jualan baju. Berikutnya, tipe brand name yang berikutnya adalah fabricated. Jadi fabricated itu maksudnya nama yang dibuat-buat gitu ya. Maksudnya misalkan seperti ini, Pinterest. Nah itu kan mungkin dari kata interest, terus di dalamnya di depannya dikasih P gitu ya, sehingga ada istilah baru Pinterest kayak gitu, yang nggak memiliki arti apa-apa sih, tapi ya itu dia unik dan dibuat gitu ya, istilahnya Pinterest. Lalu Kodak, Activia kayak gitu. Nah ini keuntungannya dia benar-benar berbeda, tidak ada yang punya istilah ini, dan lebih mudah untuk di copyright karena tidak ada yang pakai, tidak ada yang punya kayak gitu. Tapi kelemahannya perusahaan yang pakai brand name seperti ini, dia harus menginvestasikan tenaga, uang, waktu untuk mengedukasi market tentang tipe perusahaan kayak gitu. Perusahaan, servisnya apa, produknya apa kayak gitu ya. Karena kalau misalkan yang Toys R Us gitu, misalkan orang yang bukan konsumennya pun itu akan tahu, oh ini produksi mainan, jual mainan. Tapi kalau orang yang nggak biasa pakai Pinterest, kamu tahu Pinterest nggak? Maka nggak akan tahu. Jadi perusahaan harus menginvestasikan itu tadi, waktu, tenaga, uang untuk mengedukasi market tentang bisnisnya ini ya. Nah, kalian tahu brand Häagen-Dazs itu merupakan tipe nama fabricated yang dari luar negeri ya, yang sangat efektif ya di dalam marketnya customer kayak gitu. Jadi ini berhasil ini fabricated name Häagen-Dazs ini. Ini contoh yang baik ya. Kemudian tipe nama berikutnya adalah metafor atau metafora. Jadi metafora dari suatu benda, wilayah, orang, binatang, proses, atau nama-nama mitologis ya, mitologi, kemudian atau mungkin kata-kata asing gitu ya, yang digunakan untuk menunjukkan kualitas dari company. Jadi misalkan Nike ini ya, Nike ini adalah nama dari mitologi Yunani yang artinya Dewi Kemenangan kayak gitu. Kemudian dan lain-lain ya, Amazon ini kan dari tempat kayak gitu. Jadi ini adalah metafora. Tipe nama berikutnya adalah akronim atau singkatan. Jadi apapun yang disingkat ya, jadi inisial-inisial, nah itu tipe brand name akronim. Nah, nama ini susah untuk diingat dan susah untuk di-copyright. Karena apa? Karena mungkin saja dari singkatan-singkatan itu pasti banyak yang kembar ya. Gitu. Tapi tetap ada brand name yang sukses, yaitu IBM dan GE ya. Nah, ini IBM dan GE ini merupakan perusahaan yang sukses ketika dia menyebut nama brandnya tuh secara lengkap kayak gitu. Dan banyak lagi ya tipe akronim itu kita bahkan atau audiens nggak punya clue apa tipe perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, kayak misalkan USAA, AARP, DKNY, CNN. Ya CNN kita tahu ya, karena pengucapannya dia cukup unik, jadi kita bisa ingat, oh CNN. Nah, perlu diingat, akronim ini berbeda, ini kan akronim inisial ya, beda dengan akronim kayak misalkan National Geographic, itu Nat Geo. Nah, itu kan masih ada kata-kata unik yang diucapkan. Universitas Surabaya, Ubaya. Nah, Ubaya itu kan pengucapannya unik, kayak gitu, sehingga kita bisa ingat gitu ya, maksudnya namanya itu
diingat dengan baik gitu ya. Seandainya Universitas Surabaya disingkat menjadi US. Nah, maka US itu orang akan bingung, ini apa? United States atau apa? Maka itu akan juga lebih susah untuk di-copyright. Berikutnya ada magic spell dan juga combination dari semuanya. Kalau magic spell ini kita tuh kayak bikin suatu tulisan yang menggantikan spelling dari kata-kata. Kayak misalkan flicker. Nah, ini kayak huruf E-nya tuh dihilangin ya, dihilangkan jadi flicker kayak gitu. Terus Tumblr juga ya, harusnya kan ada huruf E tapi dihilangkan, tapi spellingnya tetap sama. Netflix kayak itu, Google. Nah, terus mungkin R3 gitu ya, kita bisa bilang R3 itu merupakan spelling dari huruf R dan angka 3. Jadi R3 kayak gitu. Jadi intinya apa ya, menggantikan spelling gitu ya dengan suatu kata yang dibuat juga. Dan yang terakhir tipenya adalah kombinasi. Kayak gitu. Kombinasi dari semuanya. Jadi kita bisa mengkombinasikan founder dengan deskriptif, founder dengan magic spell dengan mungkin mitologi, dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah bagian yang terakhir, yaitu tagline. Kita sudah sering mendengar tagline dari bermacam-macam produk ya, mulai dari produk konsumen, terus organisasi, politik, bahkan juga punya tagline ya di dalam, atau moto kayak gitu, moto kerja atau tagline. Jadi tagline ini adalah kata-kata singkat yang bisa menangkap brand essence dari company. Jadi dia mengcapture, menangkap dan menyampaikan brand essence dari suatu perusahaan, personality-nya, positioning-nya, dan juga pembeda dari kompetitor. Jadi bayangkan kita harus membuat kata-kata pendek yang merupakan ciri khas. Tentunya itu bukan sesuatu yang mudah ya. Dan ini adalah karakter esensial dari tagline. Yang pertama short, jadi nggak boleh panjang ya. Ada yang melakukan penelitian bahwa tagline itu harus 2-3 kata. Kayak gitu. Jadi hanya 2-3 kata, bayangkan harus menyampaikan brand essence, personality, positioning, pembeda dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua, karakteristik esensinya adalah berbeda dari kompetitor. Lalu yang ketiga harus unik, harus capture brand essence dan positioning, harus mudah untuk dikatakan dan diingat, tidak punya arti negatif, lalu biasanya kalau display itu selalu di font yang kecil, lebih kecil dari logonya, kemudian bisa diprotek, bisa dilindungi dan di-trademark, kemudian dia membangkitkan respon emosional, dan yang terakhir adalah difficult to create. Jadi memang susah untuk diciptakan ya, karena proses membuat tagline ini harus benar-benar menangkap personality, essence, image dari perusahaan, tapi juga dia merupakan pembeda, lalu mudah diucapkan, diingat, tidak punya konotasi negatif, dan seterusnya. Kriterianya banyak sekali ya, karakteristiknya banyak sekali. Oleh karena itu, membentuk tagline, menciptakan tagline dan brand name itu sama-sama susahnya. Dan tagline juga punya tipe ya. Jadi tipe umum dari tagline yang biasa dipakai. Yang pertama kita akan melihat ini adalah tagline yang imperatif. Jadi ini merupakan command ya, action. Jadi kalimat perintah yang biasanya dimulai dari kata kerja. Jadi kayak YouTube, ini broadcast yourself, ini verb-nya ya. Lalu Nike, just do it. Mini Cooper, let's motor. Kemudian ini ya, see better, live better. Think different, don't copy, lead. Live without a plan. Dan seterusnya, kayak gitu. Mungkin contoh yang tagline bahasa Indonesia ya. Raih kembali hidup Anda. Move on ke head and shoulder, misalkan gitu. Nikmati harimu. Jadi dimulai dengan kata kerja. Nah, itu contoh tagline dari tagline yang imperatif. Contoh yang kedua adalah deskriptif.
Jadi kalau tagline deskriptif ini dia mendeskripsikan service, produk atau brand promise ya. Jadi brand promise dideskripsikan melalui tagline. Jadi one for one, ideas worth spreading, innovation and you, expect more, pay less. Jadi ini brand promise ya yang dideskripsikan di tagline. Kalau contoh yang di iklan bahasa Indonesia misalkan menyejukkan kepala, bunuh kuman dalam 10 detik, perlindungan 12 jam. Nah, itu mendeskripsikan brand promise dari produk tersebut. Kulit putih sebening kristal. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, superlatif. Jadi superlatif ini memposisikan perusahaannya di dalam suatu kelas. Nah, dia itu yang terbaik gitu. Misalkan nih ya, a diamond is forever, the ultimate driving machine, non-stop you, Americans at their best, king of beers, jadi dia rajanya bir, impossible is nothing, dan seterusnya kayak gitu. Melampaui ekspektasi, jadi pokoknya dia yang the best ya. Lalu tipe tagline berikutnya adalah provokatif. Jadi provokatif ini kayak yang memprovokasi pemikiran dan biasanya berupa pertanyaan. Kayak ini ya contohnya, can you hear me now? Where are you going today? What makes a symbol endure? Got milk? Terus kalau kita punya ada yang lebih bagus dari hit kayak gitu. Jadi tanda tanya gitu ya, yang provokatif. Berikutnya yang spesifik, dia mengungkapkan kategori bisnis ya. Jadi misalkan ini koran ya, The New York Times, all the news that's fit to print. Olay, jadi ini skincare. Jadi dia spesifik ke bisnis kategori love the skin you are in. Jadi kita tahu ini produk skincare. Lalu VW ya, drivers wanted. Jadi ini spesifik ke kategorinya. eBay, happy hunting, hunting barang ya buat shopping. Lalu produk permen ini, taste the rainbow. Atau misalkan dalam bahasa Indonesia ya, kita punya produk baby misalkan sehangat pelukan ibu, sehangat kasih ibu kayak gitu. Itu bisa mendeskripsikan atau spesifik ke produk bayi. Mewujudkan impian. Jadi ini produk pendidikan atau semacamnya. Nah, baik, ini adalah bagian akhir ya dari pembahasan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk pengerjaan tugas kalian. Oke, sekian, terima kasih.